wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran fisika kelas 11. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Oke, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu alat tulis, buku, pulpen atau pensil dan lain sebagainya. Karena pembelajaran hari ini kita akan membahas soal-soal tentang momen gaya. Baik, silahkan persiapkan dulu baik diri pribadi maupun alat tulis yang kalian perlukan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum ke pembahasan soal nih, kita review dulu materi torsi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, torsi itu kan menunjukkan seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap poros tertentu. Di torsi ini ada dua rumus yang kita gunakan. Yang pertama, kalian bisa gunakan yang ini. Tau sama dengan F dikali dengan R. Rumus ini ya digunakan jika R itu tegak lurus dengan F. Atau sudutnya berapa? Nah, kalau tegak lurus kan sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian option yang kedua adalah tau sama dengan F sin theta dikali dengan R. Ini jika R itu tidak tegak lurus dengan F ya. Jadi kalian bisa gunakan rumus ini jika R itu tidak tegak lurus dengan F atau selain dari sudut 90 derajat ini. Misalkan membentuk sudut 30 derajat atau 45 derajat. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini. Ya. Kemudian syaratnya untuk memudahkan pembahasan dalam materi torsi ini kita gunakan perjanjian ini ya yang kemarin kita sudah sepakati. Jika benda ketika diberi gaya berputar searah dengan putaran jarum jam, maka momen gaya diberi tanda negatif. Kemudian jika benda ketika diberi gaya berputar berlawanan arah jarum jam, ya, maka momen gaya diberi tanda positif. Oke. Udah siap ya? Kita bahas ke soal. Nah, ini soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut nih. Ada 4 gaya ya di sini. F1, F2, F3, dan F4. Kemudian ada 5 titik. A, B, C, D, E. Kita lihat soalnya. 4 buah gaya masing-masing F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4. Besarnya adalah 10 Newton. Jadi besar F1 itu 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton, dan F4 juga besarnya adalah 10 Newton. Dikerjakan pada batang homogen AE ya. Ini pada batang AE ya. AE. Diketahui panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DE adalah 1 meter. Berarti di sini 1 meter. Ini BC 1 meter, kemudian CD 1 meter, DE 1 meter. Maka totalnya berapa? 4 meter ya. Panjang batang AE ini adalah 4 meter totalnya. Tapi AB 1 meter, BC 1 meter, CD 1 meter, dan DE 1 meter juga. Jika massa batang AE diabaikan, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarannya. Jika, nih ada 2 yang harus kita selesaikan. Yang pertama, poros putar di titik A. Ya, berarti porosnya ada di sini, di titik A. Kemudian yang kedua, poros putar di titik D. Nah, nanti poros putarnya ada di titik D. Kita hitung momen gaya total yang bekerja pada batang dan tentukan juga arah putarannya kemana. Ya, di soal dikatakan bahwa F1, F2, F3, F4 nilainya adalah 10 Newton. Nah, kita tulis dulu diketahui F1 sama dengan 10 Newton. F2 sama dengan 10 Newton juga. F3 10 Newton, F4
10 Newton. Kemudian jarak dari A ke B 1 meter, B ke C 1 meter, C ke D 1 meter, D ke E 1 meter. Nah, ditanyakannya adalah torsi total yang bekerja pada batang AE pada poros A. Ya, berarti di sini sigma tau poros A. Kemudian yang kedua, menghitung sigma tau pada poros mana? Poros D ya. Nah, berarti yang pertama yang akan kita kerjakan adalah sigma tau poros A ya, di poros A. Nah, poros A. Kita hitung torsi yang pertama dulu nih. Sebelum kita menghitung torsi keseluruhan, kita hitung torsinya satu-satu dulu. Karena di sini ada 4 gaya atau 4 keadaan, maka nanti torsinya ada 4. Kemudian baru kita bisa hitung torsi totalnya. Yuk kita hitung bareng-bareng. Nah, lihat di sini bahwa semua keadaan dari F1, F2, F3, F4 itu semuanya tegak lurus. Ya. Tegak lurus maksudnya gimana? Tadi kan R tegak lurus dengan F. Ini kan R ya. R tegak lurus dengan F. Atau sama juga F tegak lurus dengan R. F tegak lurus dengan R. F tegak lurus dengan R dan lain sebagainya. Gitu. Ini kan berarti dalam F1 sampai F4 itu keadaannya adalah tegak lurus. Maka kalau tegak lurus kita gunakan rumus yang F dikali dengan R. Nah, karena di sini torsi 1, maka di sini F1, ini juga R1. Ya. Berapa nilai F1-nya? F1-nya adalah 10 Newton ya. Nah, di sini 10 Newton. Kali R, R1. R1-nya di sini berapa? Nah, karena F1 di sini berhimpit dengan poros A, ya. Ini kan di sini yang A itu porosnya di titik A ya. Maka di sini di keadaan yang pertama apakah dia mempunyai jarak terhadap poros? Tidak ya. Karena tidak, maka pada keadaan satu ini dia tidak memiliki jarak atau bernilai 0. Itu. Tidak memiliki jarak terhadap poros karena emang di sini tepat pada porosnya. Ya, tepat pada porosnya, maka dia tidak memiliki jarak atau tidak memiliki lengan momen. Karena tidak memiliki lengan momen, maka dia bernilai 0. Nah, kita kalikan berarti 10 Newton dikali 0 ya 0. Nah, itu untuk torsi yang pertama. Kita hitung torsi yang kedua. Torsi yang kedua juga sama kan karena tadi semua keadaannya itu tegak lurus, maka kita gunakan rumus F dikali dengan R saja. Di sini F2 kali R2. F2-nya 10 Newton. Nah, R2-nya berapa nih? Lihat porosnya. Porosnya kan di titik A nih, ya. Porosnya di titik A. Pengertian dari R itu kan jarak dari gaya yang diberikan sampai ke poros. Maka di sini berapa? Ini 1 meter, ini 1 meter. Berarti dari sini ke sini jadi jumlahnya jadi 2 meter. Maka di sini tulis R2-nya adalah 2 meter. Ya. Oke. 10 Newton kali 2 meter adalah 20 Newton meter. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita cek dulu nih. F2 ini atau di torsi 2 ini kita lihat ketika batang ini kita beri gaya sebesar F2, porosnya di sini ya, di A, maka ketika kita beri gaya F2 ke sini ya, maka akan bergerak kemana nih batangnya?
Kan ke sini ya, berarti kemana nih? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Searah dengan arah jarum jam ya, ke sini kan? Set, gitu. Berarti arah geraknya searah dengan arah jarum jam. Kalau searah dengan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif sesuai perjanjian. Nah, itu adalah torsi yang keduanya. Kemudian torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga sama ya, rumusnya pakai F3 dikali dengan R3. Berarti di sini F3-nya 10 Newton. Maaf, 10 Newton dikali dengan R3. Nih, berapa nih ke porosnya dari titik ini, dari titik F3 ini ke poros? Berapa jaraknya? Atau berapa lengan momennya? 3 meter ya. Di sini berarti kita tulis 3 meter. Maka 10 Newton dikali 3 meter. 30 Newton meter. Arahnya kemana nih? Lihat. Ketika kita beri gaya F3, porosnya di titik A, maka batang ini akan bergerak sama ya, searah dengan arah jarum jam. Maka kalau searah dengan arah jarum jam, tandanya negatif. Torsinya bernilai negatif ya. Kemudian kita hitung torsi yang keempat. F4 dikali dengan R4. Nih, F4-nya sama 10 Newton dikali dengan R4. R4-nya lihat dari gaya F4 ini, berarti dari sini ya, sampai ke porosnya. Berapa nih lengan momennya? Berapa panjang lengan momennya? Dari A ke E. Ini kan 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pas ya? Berarti lengan momennya adalah 4 meter. Oke, 4 meter. Maka di sini berapa hasilnya? 10 Newton kali 4 meter. 40 Newton meter. Oke, arahnya kemana? Ketika kita berikan gaya sebesar F4 pada batang ini, terhadap porosnya ada di titik A ini, maka gerakan batang ini akan kemana nih? Akan sama ya, searah dengan arah jarum jam. Maka tandanya torsi di titik 4 ini adalah negatif juga. Maka setelah itu barulah kita bisa hitung torsi totalnya. Sigma tau sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Torsi 1, torsi satunya 0 ya. Torsi 2 ditambah, kan torsi 2-nya berapa? Negatif 20 Newton meter. Ditambah negatif 20 Newton meter. Ditambah torsi 3-nya negatif nih 30 Newton meter. Ditambah torsi 4. Ini ya, negatif 40 Newton meter. Oke. Nah, karena ini ada positif negatif, kita selesaikan dulu. 0 positif kali negatif, negatif ya. Negatif 20 Newton meter. Ini juga sama. Positif kali negatif jadi negatif 30 Newton meter. Ini juga sama, positif kali negatif, negatif 40 Newton meter. Nah, kalau sudah selesaikan seperti ini kan jadi mudah untuk dimengerti. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan nih. 0 dikurangi 20 Newton meter adalah negatif 20 Newton meter. Negatif 20 Newton meter dikurangi 30. Berarti negatif 50 Newton meter ya. Nah, negatif 50 Newton meter dikurangi 40 Newton meter. Negatif 90 Newton meter. Nah, berarti di sini
Tandanya negatif ya, berarti artinya putarannya, kalau negatif apa berarti? Searah ya, putarannya searah jarum jam. Oke. Jadi, nih, torsi totalnya adalah 90 Newton meter. Arah putarannya adalah searah jarum jam. Jadi, si negatif dan positif ini hanya menunjukkan arahnya saja ya. Nilai torsinya tetap 90 Newton meter. Tapi lihat nih tandanya negatif. Oh, kalau negatif berarti arah putarannya adalah searah dengan arah jarum jam. Itu berarti sigma torsi di poros A. Kemudian kita hitung D ya. Sama pengerjaannya seperti yang poin A. Terus di sini berarti poros D. Torsi 1 ya berarti. Porosnya di sini ya. Nah, titik D ya. Sekarang porosnya di titik D. Nih. Maka torsi 1 sama dengan, karena sama keadaannya masih tegak lurus, maka kita gunakan rumus yang F1 dikali dengan R1. F1-nya adalah 10 Newton dikali dengan R1. Nih, lihat R1-nya. Dari sini kan, F1 dari sini kan, porosnya sekarang bukan di A lagi, tapi di titik D. Berarti di sini lengan momennya berapa nih dari gaya yang kita berikan sampai ke poros? Berapa? Iya, 3 meter ya. Betul, 3 meter berarti R1-nya. Maka di sini 10 Newton kali 3 meter berarti 30 Newton meter. Lihat arahnya F1 ya. Nih, lihat arahnya. Karena ini porosnya ada di titik D, berarti ibarat ini engselnya ya. Sigma torsi di poros ini, titik D ini adalah sebagai porosnya. Ketika kita memberikan gaya sebesar F1 pada batang ini, letaknya adalah di sini ya, maka arah gerakan dari batang ini akan kemana? Ini porosnya, ingat. Berarti kan akan berputar ke sebelah sini ya. Ya, ke sini. Itu berlawanan arah jarum jam atau searah dengan arah jarum jam? Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, maka tandanya positif ya. Nah, biasanya kalau positif ya nggak perlu ditulis positif ya. Biarkan saja. Itu berarti di sini torsi satunya adalah positif 30 Newton meter. Kemudian kita hitung torsi yang kedua. F2 dikali dengan R2. F2-nya nih kita lihat. F2-nya di sini adalah 10 Newton juga ya. Dikali dengan R2. Nih, F2 kan di sini. R itu kan lengan momen. Lengan momen itu jarak dari gaya yang kita berikan sampai ke porosnya. Berarti kan karena di sini kita sedang meninjau F2, berarti gaya yang kita berikannya pada F2. Jarak dari F2 sampai ke poros ini berapa? Iya, 1 meter ya. Jadi kita tulis di sini 1 meter. Berapa nih? 10 Newton kali 1 meter. Ya, betul. 10 Newton meter. Oke, kita lihat arahnya. Ketika porosnya ada di titik D, terus kita memberikan gaya sebesar F2 ke sini, lihat, maka batang ini akan bergerak kemana? Sana ya? Berarti kemana nih? Sama, berlawanan dengan arah jarum jam juga. Nah, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka tandanya adalah positif. Ya, positif. Nggak perlu ditulis ya. Berarti torsi yang keduanya adalah positif 10 Newton meter. Kemudian kita hitung torsi yang ketiga. Nih, di sini saja ya. Torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga di sini sama ya, tegak lurus. F3 dikali dengan R3.
Berarti F3-nya 10 Newton kali dengan R3. R3 ini lihat, kayak tadi kasusnya sama kayak di poros A nih. Ya, karena porosnya di titik D, terus gayanya juga berhimpit dengan porosnya, maka dia tidak memiliki lengan momen. Ya, tidak punya jarak. Maka kalau tidak punya jarak atau tidak punya lengan momen, maka nilainya adalah 0. Ya, berarti berapa nih torsi yang ketiga? Ya, berarti 0. Ya, hasilnya. Oke, setelah torsi yang ketiga, kita hitung torsi yang keempat. Sama ya rumusnya. F4 dikali dengan R4. F4 nih. F4 itu kan sama ya, 10 Newton dikali dengan R4. Berarti di sini panjang lengan momen dari gaya F4 sampai ke poros berapa? 1 meter kan? Nih, 1 meter ya. Jadi di sini adalah 1 meter. Berapa nih? 10 Newton kali 1 meter. 10 Newton meter. Kita lihat nih arah gerakannya. Nah, porosnya di titik D ya. Kita lihat sekarang ketika kita memberikan gaya sebesar F4 pada batang ini, kemana arah gerakan dari batang ini? Ke sana ya. Berarti kalau ke sana, searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Iya, searah dengan arah jarum jam. Berarti kalau searah sesuai perjanjian, berarti tandanya apa? Negatif. Ya, tulis di sini negatif 10 Newton. Nah, setelah kita hitung torsi 1 sampai torsi 4-nya, baru bisa kita tentukan torsi totalnya. Jadi di sini sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Torsi satunya 30 Newton meter ditambah torsi 2 10 Newton meter ditambah torsi 3 0 ditambah torsi 4 negatif 10 Newton meter. Berarti di sini 30 Newton meter ditambah 10 Newton meter 40 Newton meter ditambah 0 ya, tapi hasilnya berarti 40 Newton meter. 40 Newton meter. Ini kan baru sampai sini ya hitungnya. Nah, ini positif ya negatif? Negatif kan? Negatif 10 Newton meter. Nah, berarti di sini penyelesaiannya adalah 40 Newton meter dikurangi 10 Newton meter. Maka hasilnya adalah 30 Newton meter. Oke, berarti kan ini hasilnya positif ya. Positif 30 Newton meter. Maka arah putarannya kemana nih? Iya, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Ya, sudah ya. Berarti kita sudah menemukan nih torsi total dari kedua poros ini. Berarti torsi total di poros A hasilnya adalah 90 Newton meter ya. Putarannya searah dengan arah jarum jam. Kemudian torsi total pada poros D nilainya adalah 30 Newton meter. Arahnya kemana? Ya, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke ya. Itu pembahasan soal dari nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besarnya 10 Newton seperti pada gambar. Nih, ya ini gambarnya. Nih. Panjangnya berarti panjang dari A sampai ke D ini adalah 40 cm ya. Berarti bisa nih kita ubah dulu cm, bukan ubah ya, konversi ya. Konversi dari cm ke meter ya. Karena di sini kan menggunakan satuan internasional ya, sistem internasional.
Maka kita ubah dulu nih sentimeternya, konversi dulu sentimeternya ke meter. Berarti ini berapa? 0,4 ya? 0,4 meter. Kemudian, nih, ini gambarnya ya, dari F1, ini berarti di titik A ya, F1 itu 10 Newton. Ya, dia di F1 ini membentuk sudut 30 derajat. Ya, berarti ini pakai rumus apa? Kalau menghitung torsi membentuk sudut selain 90 derajat, ya pakai apa? Tau sama dengan F sin theta dikali dengan R. Ya. Kemudian di sini panjang A ke B itu 20 cm. Kita ubah dulu ya, 20 cm ke meter. Berarti 0,2 meter. Ini juga sama, B ke C itu panjangnya adalah 10 cm. Kita ubah dulu berarti jadi 0,1 meter. C ke D juga sama ya, 0,1 meter. F2 besarnya 10 Newton ya, F3 juga sama, besarnya adalah 10 Newton. Ditanyakannya apa nih? Jika tongkat diputar di titik C. Nah, berarti ini ya. Ini sebagai porosnya berarti. Titik C ini adalah sebagai porosnya. Tentukan momen gaya total. Tadi kan udah dikonversi ya panjangnya ya. Kita tulis lagi ya di sini. 20 cm ubah ke meter jadi 0,2 meter. Di sini jadi 0,1 meter. Ini juga sama 0,1 meter. Nah, porosnya adalah di titik C ya. Nah, porosnya ada di titik C sebagai poros. Hitung momen gayanya ya. Berarti di sini kita hitung dulu torsi yang pertama. Ya, karena di sini ada 3 gaya atau 3 keadaan, maka kita hitung 3 kali torsinya. Ya, kita hitung torsinya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru kita bisa hitung torsi totalnya. Oke, torsi yang pertama nih, pemandangan. Nih ya kan yang pertama ini kan, nih. Ini di torsi yang pertama ini atau di keadaan yang pertama ini dia membentuk sudut 30 derajat. Ya, membentuk sudut 30 derajat. Maka ini kan pakai rumus yang mana nih? Iya, pakai rumus yang F sin theta dikali dengan N. Ya, betul kan? Nah, kemudian kita substitusikan. F-nya berapa nih? Jadi sini tulis ya, F1, di sini R1. F1-nya adalah 10 Newton. Sin theta-nya berapa? Ini ya, 30 derajat ya. Sin 30 derajat. Kali dengan R1. Nah, lihat porosnya di titik C nih. Berarti jarak atau lengan momen, panjang lengan momen dari gaya yang kita berikan, yaitu F1, ke porosnya, ke titik C. Berapa? Berapa nih? 0,2 berarti ya 0,2 ditambah 0,1. Berapa? 0,3. Nih, 0,3 meter. Oke. Nah, kita selesaikan yang sinnya dulu. Nih, sin 30 derajat itu kan hasilnya itu adalah setengah ya. Maka kita tulis lagi di sini supaya lebih mudah. Newton dikali setengah dikali ini ya 0,3 meter. 10 Newton kali setengah berapa? Iya betul. 5 Newton ya dikali 0,3 meter. Berapa? 1,5. 1,5 Newton meter. Itu adalah torsi yang ke-1 ya. Sebelum kita menghitung ke torsi yang kedua, lihat dulu nih arah dari putarannya. Di sini kan diputar ke arah sana ya. Berarti kemana nih kalau ditarik? Ini kan arahnya kayak ditarik gitu ya. Ditarik ke sana, berarti searah dengan arah jarum jam. Ke sana kan? Nih, searah dengan arah jarum jam.
Kalau searah berarti negatif ya tandanya. Berarti torsi yang pertama adalah negatif 1,5 Newton meter. Kemudian torsi yang kedua. Torsi yang kedua, lihat. Ini berarti kasusnya tegak lurus ya. Atau membentuk sudut 90 derajat. Maka kita pakai rumus yang F2 dikali dengan R2. Oke. F2-nya berapa? F2-nya 10 Newton juga dikali dengan R2. Nih, berarti kan di sini ya. R2 itu ingat panjang lengan momen dari gaya yang kita berikan sampai ke poros. Berarti di sini berapa? Dari sini sampai ke sini berapa panjang lengan momennya? Iya, 0,1 meter. 0,1 meter. Berapa nih? 10 Newton dikali 0,1 meter. Berapa? Iya, 1 Newton meter. Arahnya kemana? Nih, arahnya lihat. Nih, ditarik nih sama F2 ke sini. Berarti kemana arahnya? Berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti positif ya. Kita nggak perlu tulis positifnya ya, cukup seperti ini aja tulisnya. Berarti positif 1 Newton meter. Jadi torsi yang kedua adalah positif 1 Newton meter. Selanjutnya kita hitung torsi yang ketiga. Nih, torsi yang ketiga sama ya, masih tegak lurus, maka kita pakai F3 kali R3. F3-nya 10 Newton dikali R3. Nih, berapa nih panjang lengan momen dari gaya yang kita berikan, yaitu F3, ke porosnya? Iya, sama ya, 0,1 meter juga. 0,1 meter. Berapa nih? 1 Newton meter. Oke, lihat arahnya, arah putarannya. Batang ini ditarik nih ke sana. Berarti kemana arahnya? Searah atau berlawanan arah jarum jam? Iya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sana tuh. Berlawanan berarti positif juga ya. Nah, ini kan sudah kita hitung nih torsi 1, torsi 2, dan torsi 3. Berarti kita bisa menentukan torsi totalnya atau sigma. Atau sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Torsi 1 nilainya berapa? Negatif 1,5 Newton meter. Ditambah torsi 2, 1 Newton meter. Ditambah torsi 3, 1 Newton meter. Berapa nih? Negatif 1,5 Newton meter ditambah 1 Newton meter. Negatif berapa? 0,5 ya? Negatif 0,5 Newton meter. Kemudian ditambah 1. Berapa? 0,5 Newton meter. Ya, berarti karena di sini positif ya, hasilnya positif ya. Maka arah putarannya kemana kalau positif? Berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi soal nomor 3. Batang peki ya, peki panjangnya 4 meter dipengaruhi 3 gaya seperti pada gambar. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarnya jika porosnya di titik O. Ya, berarti di sini ya, titik O nih. Ini sebagai porosnya. Torsi total pada batang AD ini hasilnya adalah 0,5 Newton meter. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ada berapa gaya? Ada 3 ya. Sebelum kita ngitung torsi total, berarti kita harus nyari 3 torsi dulu ya. Torsi yang pertama, torsi yang kedua, dan torsi yang ketiga.
Oke, torsi yang pertama. Lihat, di sini keadaannya tegak lurus. Ya, tegak lurus. Berarti kita pakai rumus F1 dikali dengan R1. F1-nya 100 Newton dikali dengan R1. R-nya lihat ke poros dari gaya yang kita berikan sampai ke poros. Oh ya, sebagai poros ya. Ke poros berapa? 2 meter ya. 100 Newton kali 2 meter. 200 Newton meter. Lihat arahnya. Nih, arahnya ini porosnya ya, lihat. Ini porosnya. Berarti kalau kita tarik nih si batang ini di titik P, maka arahnya akan ke sana ya. Berarti kemana nih? Berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti positif. Ya, kalau positif ya udah, nggak perlu tulis positif. Torsi yang kedua. Lihat di sini keadaannya. Dia membentuk sudut 30 derajat ya. Kemudian keadaannya juga tidak tegak lurus atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka kita gunakan rumus yang F2 sin theta dikali dengan R2. Ya. Oke, F2-nya 100 berapa? 120 Newton. Sin 30. Ya, tetanya adalah berapa? 30 derajat ya. 30 derajat dikali dengan R2. Lihat, gayanya berhimpit dengan porosnya. Ternyata ya, apakah dia memiliki panjang lengan momen atau jarak ke poros? Ya enggak, karena jarak ke porosnya juga ya terletak di porosnya itu sendiri. Maka dia tidak mempunyai panjang lengan momen atau tidak punya jarak ya. Berarti nilainya 0. Maka berapapun yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Ya. Maka torsi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian torsi yang ketiga. Torsi 3 ini kita lihat tegak lurus ya, tegak lurus. Maka kalau tegak lurus kita pakai F3 kali R3 ya. F-nya berapa? 80 Newton dikali dengan R3. Lihat, panjang lengan momen. Panjang lengan momen dari titik I ini sampai ke O. Berapa? 2 meter ya. Ini 1 meter, ini 1 meter, jadi 2 meter. Maka di sini adalah 2 meter. Maka di sini 80 Newton dikali dengan 2 meter. Berapa? Iya, 160 Newton meter. Oke, perhatikan arahnya. Nih, porosnya di titik O. Ketika kita menarik batang ini di titik I, berarti kan batang ini akan bergerak kemana? Ke sana ya? Ke sana. Berarti kemana arahnya? Searah dengan arah jarum jam. Maka kalau searah, tandanya adalah negatif. Seperti itu. Nah, setelah kita hitung torsi 1, torsi 2, torsi 3, maka kita bisa hitung torsi total. Sigma tau sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Jadi di sini 200 Newton meter ditambah 0 ditambah negatif 160 Newton meter. Berapa nih? Berarti 200 Newton meter ditambah 0. Ya, 200 Newton meter. Kemudian positif nih kali negatif. Positif kali negatif. Negatif 160 Newton meter. Oke, selesaikan. Jadi 200 Newton meter dikurangi 160 Newton meter. Hasilnya adalah iya, 40 Newton meter. Berarti ini positif ya. Positif 40 Newton meter. Maka arahnya kemana?
putaran batangnya. Mana nih? Kalau positif kemana ya? Iya, berarti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Putaran batangnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Jadi, nilai torsi totalnya adalah 40 Newton meter. Arah putaran batangnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, ini soal terakhir nih, soal nomor 4. Hitunglah momen gaya total pada sistem berikut ini. Di sini berarti ada dua gaya, yaitu ada 10 Newton, ada 10 Newton juga sama ya. Ada gaya A dan ada gaya B. Berarti di sini ada dua kondisi ya. Kemudian atau selain dari tegak lurus. Iya, berarti pakai F sin theta dikali dengan R. Nah, kalau ini kan tegak lurus, berarti pakai rumus T sama dengan F dikali R. Gitu ya. Nah, berarti ini porosnya. Porosnya di tengah-tengah. Sedangkan panjang A ke B itu adalah 4 meter. Berarti dari A sampai ke poros itu berapa? 2 meter. Terus poros sampai ke B 2 meter juga ya. Nah, oke. Kita selesaikan. Nah, kita tulis lagi di sini. Tadi kan panjang A ke poros itu berapa? 2 meter ya? Setengahnya dari ini kan, setengahnya dari 4 meter kan? Berarti di sini 2 meter. Terus panjang dari poros ke B sama 2 meter juga. Oke, kita hitung. Torsi 1 ya, berarti di keadaan yang pertama nih. Di keadaan yang ke-1. FA-nya 10 Newton, kemudian dia membentuk sudut 30 derajat. Maka kita pakai rumus yang F1 sin gaya A ini dia membentuk sudut 30 derajat. Sedangkan kalau di gaya B, dia tegak lurus ya, tegak lurus. Berarti sudutnya adalah 90 derajat. Maka di sini kalau misalkan kita hitung torsi ya, maka di sini pakai rumus apa? Torsinya. Torsi sama dengan kalau kalau selain 90 derajat theta ya kali dengan R1. Oh ya, karena di sini A ya, maka kita di sini torsi A ini F A ini R A ya, lebih sesuai. Oke, kita hitung FA-nya adalah 10 Newton. Sin theta-nya 30 derajat dikali dengan RA. Berarti jarak dari titik A ya, jarak dari gaya yang kita berikan sampai ke poros di sini. Dari sini sampai ke sini. Jadi berapa? 2 meter ya. Tulis 2 meter. Nih, sin 30 berapa? Setengah kan? Oke, jadi 10 Newton dikali setengah dikali 2 meter. Maka di sini 10 Newton dikali setengah berapa? 5 Newton ya. 5 Newton kali 2 meter. 10 Newton meter. Oke, kita lihat arahnya seperti biasa. Ketika kita berikan gaya besar FA ke sana nih ditarik ya, berarti tarik ke sana, porosnya ada di sini, maka arah gerakannya akan ke mana? Sana ya. Berarti searah dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Iya, betul. Searah dengan arah jarum jam. Berarti kalau searah, tandanya adalah negatif. Ya, berarti torsi A adalah negatif 10 Nm. Kemudian, kita hitung torsi B. Torsi B keadaannya tegak lurus, maka kita pakai rumus yang FB kali RB. Ya, FB-nya adalah
10 Newton dikali dengan RB. Jarak dari gaya yang kita berikan sampai ke poros. Berapa? Sampai ke sini. Iya, 2 meter. Maka di sini 10 Newton kali 2 meter. Hasilnya adalah 20 Newton meter. Kita lihat arahnya. Ketika kita memberikan gaya FB, berarti ini kan ditarik ya, kayak ditarik gitu ke arah sini. Berarti putarannya akan kemana nih kalau porosnya di sini? Ke sana ya? Tuh kan? Berarti kemana arahnya? Berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti tandanya positif torsinya ya. Berarti torsinya bernilai positif. Kalau positif ya udah nggak perlu ditulis aja ya. Ya udah positif 20 berarti ya torsi B itu adalah positif 20 Newton meter. Nah, setelah kita hitung torsi A, torsi B, maka kita bisa menentukan torsi totalnya. Sigma tau sama dengan tau A ditambah tau B. Tau A adalah negatif 10 Newton meter. Ditambah tau B. Berapa? 20 Newton meter. Oke, negatif 10 Newton meter ditambah 20 Newton meter. Berapa? 10 Newton meter. Tandanya berarti positif ya. Kalau positif berarti putarannya kemana kalau positif? Iya, berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti sigma torsinya adalah 10 Newton meter. Putaran dari batangnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, sampai sini dulu pembahasan soalnya. Berarti total ada 4 soal ya yang kita bahas hari ini. Ibu harap kalian mencatat dan memahami dari pembahasan soalnya ya. Kalian boleh latihan terus dengan soal yang berbeda, mungkin kalian bisa cari sendiri. Jika ada yang ditanyakan dan masih belum mengerti, Ibu siap untuk menerima segala pertanyaan dari kalian ya. Insya Allah Ibu siap membantu untuk proses belajar kalian di mata pelajaran fisika ini. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.